Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aptita Ilvianingrum dalam channel Jiskrit ID. Sebelumnya, saya akan perkenalan dengan teman-teman. Sorry. Jadi, channel ini adalah channel baru yang ingin saya bangun sebagai wahana buat saya dan teman-teman yang bergerak di bidang GIS dan geodesi untuk saling sharing, menambahkan pengetahuan, atau berbagi langkah-langkah. Nah, kan bervariasi sekali ya kita menggunakan tools geodesi maupun GIS dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam channel ini, selain nantinya saya akan sharing tutorial pengolahan ya, lebih basicnya, saya juga akan sharing materi-materi basic mengenai geodesi dan geomatika dan GIS. Kenapa saya sharing? Karena saya menilai bahwa selama saya memberikan training mengenai GIS dan geodesi, sebelum channel ini dibuat, itu saya mengalami beberapa kendala. Yang pertama, banyak teman-teman itu yang memahami tentang GIS dan geodesi, tetapi konsepnya masih banyak dibangun gitu. Sehingga dalam penggunaannya paham langkah-langkahnya seperti itu, tetapi secara konseptual dalam penuangan dokumen itu sangat kurang. Sehingga channel ini diharapkan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mencari informasi mengenai geodesi dan GIS. Untuk pertama kali, saya akan sharing mengenai materi data. Basic sekali ya tentang data. Nah, data ini sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang nggak butuh data gitu? Seperti katakanlah mau ngomongin orang pun kita harus butuh data yang valid, iya nggak sih? Gitu. Nah, sebelumnya, kenapa saya berbicara data? Karena data adalah hal utama yang membuat kita bergerak gitu. Ngapain sih kita ngukur gitu? Kita kan butuh data gitu, sehingga kita butuh ngukur. Ngapain sih kita ngitung? Kita kan butuh data buat analisis, kita jadinya ngitung. Nah, sebelum itu, sebelum ngitung, sebelum analisis, sebelum penyajian produk, kita harus mengenali tipe-tipe data yang berada di sekitar kita. Ini materi mungkin masih banyak kekurangan ya. Teman-teman boleh banget buat menambahkan apabila teman-teman punya informasi yang lebih komplit. Oke, kita masuk ke slide. Tipe-tipe data. Ini slide saya buat berdasarkan materi yang saya dapat dari kuliah di Teknik Geodesi dan Geomatika. Jadi konten yang ingin kita diskusikan untuk part kali ini itu terdiri dari definisi, proses data, jenis data, pengenalan jenis data, dan contoh soal. Kenapa saya berikan contoh soal ini sebagai review kita mengenai materi-materi yang sampaikan sebelumnya gitu. Jadi teman-teman nanti di akhir bisa ngeliat, oh ternyata saya sudah memahami tentang data ini gitu melalui contoh soal. Oke, kita langsung masuk ya ke slide definisi. Data adalah suatu nilai yang dapat berupa numerik maupun non-numerik. Nah, dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa, oh ternyata ada dua jenis data. Data itu ternyata set nilai. Nilai ini nggak harus berupa angka, tapi juga bisa berupa non-angka. Kayak gitu. Misal data hari dalam seminggu, itu ada 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai hari Minggu gitu. Kemudian data apa lagi? Data nama siswa, itu kan bukan numerik juga kan? A, B, C gitu. Kemudian data yang numerik, misalnya data panjang garis, data panjang halaman, data panjang jalan, data volume, ya data yang dinyatakan dalam bentuk numerik. Itu untuk definisinya, ya simple ya definisi. Kemudian selanjutnya setelah definisi apa yang melekat pada data, kita punya proses data. Proses data bisa didefinisikan sebagai perjalanan sebuah data sampai ke tujuan. Tujuan sebuah data itu nah, data, informasi, pengetahuan, decision, atau data, information, knowledge, dan decision. Nah, ini merupakan siklus perjalanan data. Jadi yang pertama data, ciri-ciri data. Data itu raw information ya, jadi ya data mentah gitu, belum punya sesuatu untuk kita sampaikan. Oh ini datanya gitu. A set of value seperti definisinya tadi, dia adalah set nilai. Nilai baik itu pengukuran atau data yang kita minta dari suatu lembaga. Gitu. Observable, kenapa? Yaitu sesuatu yang bisa kita amati atau kita ukur atau kita lakukan
perlakuan lah terhadap suatu objek sehingga menghasilkan sebuah data. Ciri-cirinya data tuh itu ya. Ingat, jadi kalau segala sesuatu itu belum bisa kita sampaikan, kemungkinan itu masih berupa data. Itu perlu diolah sehingga bisa kita sampaikan dengan baik ke orang-orang awam ataupun orang-orang yang sudah mengerti mengenai data tersebut. Next, ada apa? Ada informasi. Jadi bisa dikatakan bahwa tahap kedua perjalanan data setelah kita collect atau setelah kita kumpulkan itu adalah menyajikan data tersebut sebagai informasi. Misal kita punya, uh, kita ngukur penggaris beberapa kali, misal 5 kali. Pengukuran A, B, C, D, E ada. Informasi apa yang kita dapat pada data? Dia kan set of nilai gitu ya. Jadi 5 pengukuran itu nilainya bervariasi, beda di mili gitu. Kan namanya manusia, kemampuan alat inderanya itu berbeda-beda. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa informasi yang kita dapat dari data itu apa? Misal, nilai maksimum yang kita dapatkan dari data tersebut misal 37,2, itu maksimum. Minimumnya 37,05, kayak gitu. Itu minimum. Kemudian setelah minimum apa? Rata-rata. Banyak kan operasi matematika sederhana yang dapat kita ambil dari satu set data panjang penggaris kayak gitu. Dari mulai rata-rata, minimal, maksimum, modus gitu. Jadi kalau datanya panjang, nggak cuma 5 pengukuran, apalagi kalau satu objek itu kita ukur sebanyak 100 kali, itu akan lebih bervariasi lagi. Nah, informasi ini berarti data itu sudah kita sampaikan ke orang lain. Oh, ini loh datanya, rata-ratanya sekian, nilai paling tingginya sekian, kemudian nilai terendahnya sekian. Itu udah berupa informasi. Setelah menjadi informasi, data akan melakukan perjalanan yang ketiga, yaitu menjadi pengetahuan. Pengetahuan merupakan, atau knowledge ya, merupakan hasil strukturisasi informasi dengan arah serta dikaitkan dengan tujuan tertentu. Maksudnya arah, jadi kita bisa punya data tadi, panjang penggaris, sudah kita jadikan informasi, rata-rata, kemudian kemudian apa nilai terendah, dan nilai tertinggi. Kemudian masuk informasi lain dari data lain. Kita membutuhkan garis dengan panjang rentang misal 37,10 gitu. Ini bukan. Jadi pengetahuan nih, oh ternyata hasil pengukuran kita terhadap penggaris tersebut dengan nilai sekian 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 itu dapat kita gunakan sebagai penggaris yang dibutuhkan oleh orang tersebut gitu karena nilainya masih masuk ke dalam rentang yang dibutuhkan. Jadi knowledge itu bisa dibangun apabila informasi satu ini tidak berdiri sendiri, tetapi dia didukung oleh informasi lain yang masuk. Sehingga dari data, kemudian gabungan informasi dua atau lebih ya, itu bisa membangun knowledge. Selanjutnya, knowledge ini akan membangun apa? Yang terakhir adalah decision atau kebijakan. Jadi setelah kita ketahui bahwa penggaris yang kita ukur nilainya sekian, udah masuk ke dalam rentang yang dibutuhkan, apakah kita ambil penggaris itu? Nah, itu decision ya, lebih ke kebijakan. Tindakan yang akan kita lakukan setelah kita mendapat pengetahuan, informasi. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita ambil penggarisnya atau enggak? Cara sederhananya contohnya seperti itu. Selanjutnya, setelah proses data, kita mengenal jenis-jenis data. Oke, mengenal jenis-jenis data. Kenapa proses dulu baru jenis? Ya, sebenarnya bisa kita atur ya, bisa proses dulu ataupun jenis dulu. Oke, jenis-jenis data. Ada 4 jenis data, ini sudah ada contohnya ya. Ada penggaris, ada buah-buahan, ada batas wilayah, kemudian ada suhu, banyak sekali. Nah, itu bisa dikelompokkan menjadi 4 jenis data, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Check it out. Oke, nominal. Nominal data yang tidak dapat dihitung. Jadi, datanya tidak dapat dihitung. Data tidak dapat dihitung. Tidak mempunyai nilai 0. Jadi, dia tidak mempunyai nilai 0. Tidak dapat dibandingkan. Nah, merupakan seri dari nilai. Sorry, typo. Merupakan seri dari nilai. Jadi sebenarnya lebih mudahnya ya untuk mengenali data nominal ini biasanya dia merupakan
serial atau nama-nama tertentu, nama-nama hewan, nama-nama tutupan lahan, nama-nama gender, nama-nama daerah, kemudian nama orang. Nah, itu termasuk ke dalam jenis data nominal. Sorry kalau saya menjelaskannya cepat ya, karena ya supaya ini lebih mudah dan kita lebih memperbanyak diskusi di komentar seperti itu. Kemudian yang kedua adalah data ordinal. Apa sih data ordinal? Data-data dengan pembagian tingkatan. Jadi ciri khas dari data ordinal ini dia memiliki level atau tingkatan. Dapat dikomparasikan atau dibandingkan. Jadi antar levelnya tuh terlihat perbandingannya. Kemudian non-numerical data. Jadi tidak direpresentasikan dalam bentuk numerik atau angka. Contohnya administrasi boundary atau batas administrasi. Kan bisa kan biasanya batas kecamatan dan batas kabupaten bisa kita bandingkan kan pasti lebih luas dan lebih besar. Kalau di peta kita bisa lihat ya, lebih besar dan lebih jelas data yang arealnya tuh lebih luas. Misal data kecamatan dan kabupaten pasti lebih tebal garisnya tuh data kabupaten. Kemudian yang kedua level education. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S4. Nah, levelnya bisa dibandingkan. Misal ini level education tuh yang bisa dibandingkan adalah pengetahuan atau knowledge yang misal SMA tuh lebih ke mengikuti ya, pendidikan sampai SMA tuh lebih memahami dan mengikuti gitu. S1 berarti memahami dan menerapkan. S2 memahami, bisa menerapkan, ditambah lagi satu, dia bisa memodifikasi atau memberikan parameter atau entitas yang baru. Kemudian S3 itu lebih ke pembaharuan, S4 lebih lanjut lagi. Qualitative satisfaction survey. Nah, itu survei kepuasan. Puas, tidak puas, sangat puas. Itu kan bisa dibandingkan juga. Level of river atau tingkat sungai. Sungai kan ya ada yang kalau di peta kelihatan ya. Sungai itu ada ordenya atau levelnya ya. Sungai RD1, RD2, RD3 gitu. Nah, itu biasanya terkait dari jaringan sungai yang terbentuk sehingga menjadi sungai itu. Oke, penjelasan mengenai data ordinal. Selanjutnya data interval. Kelihatannya interval rentang gitu. Tapi kalau terdengar interval tuh kita ini banget familiar banget dengan rentang nilai gitu. Nol merupakan salah satu nilai dari data. Ya, rentang 0 sampai 10 0 ikut. Tidak dapat dikomparasikan antar data. Tidak dapat dikomparasikan antar data. Contoh data suhu. Data 0 derajat Celcius dengan data 2 derajat Celcius, kita bisa membedakan, mengkomparasikan secara terlihat gitu. Enggak, pasti butuh alat gitu kan. Tapi secara dirasakan pasti bedanya tipis antara 0 dan 2 gitu. Kemudian yang kedua tuh brightness atau kontras ya. Kan kita sering tuh nilai 0, kontras berarti kan dia gelap sekali gitu. Terang berarti sangat cerah sekali. Cuman nilai yang tipis-tipis nih, misal 0 sama 1 gitu kan, perbedaannya pasti yang kita bedakan tuh susah gitu. Oke, itu untuk data interval. Nah, yang terakhir adalah rasio. Nah, berarti tidak terdapat objek pada satu kondisi. Rasio nih kita lebih mengenalnya sebagai data perbandingan ya sehari-hari. Ini bisa seperti yang saya contohkan 21:9, 4:3. Nah, contoh datanya itu data populasi. Data populasi kan sebenarnya berapa jiwa per hektar gitu. Kalau misalkan dia 0 berarti di dalam area itu tidak terdapat manusia atau tidak terdapat populasi gitu. Kemudian hujan, curah hujan itu juga gitu kan. Sekian milimeter per lupa. Sekian milimeter kubik per meter kalau tidak salah. Per apa ya, saya lupa untuk curah hujan. Nah, itu kalau misalkan nilainya 0 berarti ya tidak terjadi hujan di situ. Kelembapan pun juga seperti itu. Jadi nilai yang pokoknya yang dia satuannya per dan itu biasanya dia termasuk data rasio. Oke, itu untuk jenis-jenis data. Selanjutnya, kenapa butuh mengenali jenis data? Kenapa ya? Di awal tadi saya udah sampaikan kan, kenapa kita butuh mengenali jenis data ini. Karena kalau kita mengenali jenis data, yang pertama yang bisa kita tentukan adalah tujuan analisis.
sehingga cara menganalisis datanya ini tidak salah. Misal tadi, salah satu contoh eh, yang level tadi apa ya? Ordinal, data ordinal. Data ordinal itu level kan dia. Dia bisa dibandingkan. Jadi cara analisisnya, oh ternyata dia bisa dibandingkan. Garis batas kabupaten lebih tebal daripada garis batas kecamatan. Nah, itu sehingga tujuan analisis kita terlihat jelas. Kemudian metode pengumpulan data, metodenya juga bisa kita tentukan kalau kita mengenali jenis data. Misal tadi curah hujan, berarti cara cara mengambil datanya bukan bukan berdasarkan bukan berdasarkan satuan yang susah gitu kan. Hujan tadi kan contohnya kan rasio ya. Jadi dia ngambilnya dalam rentang waktu tertentu gitu. Misal lagi data populasi gitu kan. Pengumpulan datanya kan tidak bisa langsung kita ambil satu orang gitu kan. Jadinya ambil satu populasi gitu kan. Nah, jadinya memahami, apalagi pemahaman tentang angka nol ya, ini sangat membutuhkan, oh ternyata nol itu tidak ada dalam nilai eh, populasi, berarti nilainya tuh di situ nggak ada orang. Pemahaman kita lebih ke data lah. Kemudian visualisasi informasi. Nah, ini penting banget nih, apalagi di bidang GIS ya. Misal, hujan gitu, curah hujan gitu kan, biasanya kan kita bingung ya, ini divisualisasikan dengan apa ya bagusnya? Apakah bisa kita pakai diagram batang yang biasa, atau diagram yang kayak di gambar ini mah kurva ya, diagram kurva ya, atau lingkaran gitu kan. Untuk satu wilayah yang mempunyai populasi atau curah hujan yang bervariasi, ini lebih bagus kalau misalkan kita menggunakan graduate symbol atau gradation symbol. Jadi semakin gelap warnanya berarti dia semakin banyak populasinya. Semakin terang semakin kecil kayak gitu. Jadi lebih mudah sama dengan graduation symbol yang bulat-bulat, kalau misalkan dia besar nanti bulatnya tuh tambah besar. Kan lihat yang di JIS kayak gitu. Nah, itu bisa menandakan berarti semakin kecil bulatan, dia semakin kecil juga ya curah hujannya, semakin besar berarti curah hujannya semakin besar. Nah, ini penting banget nih, salah satu faktor paling penting kenapa kita harus mengenali jenis data. Salah satunya yaitu visualisasi informasi. Jadi, kita bisa memilih nih simbolisasi yang cocok untuk jenis data itu tuh apa. Misal, kalau tutupan lahan kan itu kan merupakan data nominal ya, entitas ya. Nah, entitas ini biasanya lebih enaknya memang dibedakan berdasarkan pola. Misal, yang sawah itu warna polos kuning, kemudian kebun polos dengan titik-titik hijau jarang, kemudian eh, kemudian hutan polos dengan garis-garis tebal hijau kayak gitu. Nah, jadi mudah untuk memahami, oh ternyata ini jenis data entitas karena dia dibandingkan berdasarkan ya perbedaannya entitas gitu. Oke, nah udah selesai nih pembahasan kita empat empat pembahasan pokok kita ya. Selanjutnya kita masuk ke yang kelima. Nah ini TikTok nih sebenarnya dari tambahan aja sih buat nge-review kita. Yang pertama, soal data pertumbuhan ekonomi. Ayo, data pertumbuhan ekonomi itu termasuk jenis data apa ya? Pertumbuhan. Tahu nggak? Pokoknya clue-nya, pertumbuhan itu bisa kita sajikan dalam rentang tertentu, tapi dia jawabannya rasio. Nilai nol pada pertumbuhan ekonomi berarti tidak adanya pertumbuhan atau penambahan pemasukan ekonomi. Jadi, rasio kan pertumbuhan kan biasanya sekian rupiah per tahun gitu kan. Kalau misalkan 0 rupiah per tahun berarti dia tidak ada pertambahan pertumbuhan ekonomi. Oke, nomor 2. Menarik ya soal itu. Nomor 2, batas kecamatan dan batas kabupaten termasuk jenis data apa? Ini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Yuk, apa? Yaitu ordinal, karena dia level ya. Ada jenjang dan dapat dibedakan dari segi level administrasi. Administrasi ya. Kemudian yang nomor 3, apa arti nol dalam data temperatur dan apa arti nol dalam data populasi?
Arti nol dalam data temperatur, temperatur ini termasuk data interval ya, merupakan salah satu nilai dalam data suhu atau temperatur, yaitu kondisi pada saat air membeku menjadi es. Kemudian, data nol dalam populasi itu tidak adanya populasi penduduk di suatu area. Jadi, tidak ada penduduk lah, nol penduduk di area tersebut gitu. Nah, itu yang membedakan ya, perbedaan jelas antara data interval dengan data rasio tuh gitu. Jadi kalau interval 0 itu nilai, kalau rasio 0 itu berarti nggak ada nilai, nggak ada sesuatu di situ gitu. Oke, pembahasan kita ternyata sudah selesai teman-teman, sampai bab terakhir, sampai bagian terakhir, yaitu contoh soal. Nah, ini hal penting yang harus kita lakukan adalah saat kita mempelajari segala sesuatu, kita bisa nge-review dengan cara contoh soal. Kita bisa mencari kasus-kasus lain kalau misalkan data Data jum data usia usia penduduk gitu termasuk apa ya gitu. Kita bisa mencari kasus-kasus yang lain di luar kasus-kasus yang saya contohkan tadi dan kemudian kita bisa diskusikan di komentar. Saya sangat berterima kasih kalau misalkan teman-teman memberikan inputan saya contoh yang lain di materi ini. Oke, terima kasih sudah mendengarkan materi pertama saya mengenai data, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk membangun channel ini lebih bagus lagi, supaya kita lebih proaktif lagi menggali informasi mengenai GIS dan geodesi. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.